Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konstitusi. Perkenalkan, nama saya Widya Rahayu dengan NPM 20 23 20 60 11 dari Program Studi Peternakan. Perkenalkan, nama saya Nyan Sirat Maga dari Prodi Peternakan. NPM 2023 2060 02. Konstitusi berasal dari kata constitution dalam bahasa Inggris yang artinya membentuk, menyusun, atau menyatakan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diterjemahkan atau disemakan artinya dengan undang-undang dasar. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut dengan negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, dan memerintah negara. Adapun konstitusi menurut para ahli, yang pertama menurut Kornimanto Setopowiro. Di sini istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin cisme yang berarti bersama dengan, dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama. Kedua, menurut Lassalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam suatu masyarakat, seperti golongan yang mempunyai kedudukan di dalam masyarakat, misalnya kepala negara angkatan perang atau partai politik. Yang ketiga, menurut Hermann Heller, di sini konstitusi mempunyai arti yang luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologi atau politis. Yang keempat, menurut K.C. Weare, di sini konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan sesuatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Di sini para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar negara sesuai dengan konstitusi tertulis dengan 6 segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut dilakukan dalam 4 periode. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Di situ terjadi penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Di situ terjadi penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai pada tanggal 5 Juli 1959 terjadi penetapan Undang-Undang Dasar sementara pada 1950. Pada periode keempat pada tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang terjadi penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi konstitusi. Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel atau luas dan rigid atau kaku. Konstitusi negara memiliki sifat fleksibel atau luas apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan zaman atau dinamika masyarakatnya. Sedangkan konstitusi negara dikatakan rigid atau kaku apabila konstitusi itu sulit untuk diubah kapanpun. Kedua, integrasi kurikulum. Adapun fungsi konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Adapun pembagian konstitusi ada dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Perubahan dan hasil perubahan. Perubahan Undang-Undang 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari tahun 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999.
Arah perubahan pertama Undang-Undang 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempukan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan pemeliharaan serta aturan tambahan. Hasil perubahan. Adapun hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri dari 16 bab, 37 dan 47 ayat ditambah 4 pasal aturan pemeliharaan dan 2 ayat tambahan. Setelah 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 20 bab, 73 pasal, 171 ayat ditambah 30 pasal aturan pemeliharaan dan 2 pasal aturan tambahan. Artinya ada 20 bab, 37 pasal, 171 ayat, 3 pasal aturan pemeliharaan dan 2 pasal aturan tambahan yang harus diterima sebagai bagian dari payung bangsa ini dalam melakukan segala tindakan.